Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita kedatangan 3 buah komponen dari AMD ya. Ada Gigabit RX 6600 yang Eagle 8GB. Terus ada motherboard, ini B650 guys ya. B650E Aorus Elite AX Ice. Ya, itu namanya bener ya. Lalu ada prosesor tray Ryzen 7 8700F ya. Kita akan rakit dan testing PC ini teman-teman ya. Sebelumnya tuh kemarin di rakitan orderan kita udah pernah ngerakit 87F ya, tapi pakai VGA RTX 3050 6GB dan pakai cooler tower ya. Untuk yang kali ini kita pakai 6600. Kita akan lihat nih, bandingin aja nanti ya. Yang kemarin sama yang sekarang. Harusnya sih bagusan yang sekarang teman-teman ya, karena kan ini 6600 yang 8GB, kemarin 3050 yang 6GB teman-teman. Lalu untuk prosesornya di sini gue mau pakai cooler bawaan teman-teman ya. Kemarin kita pakai cooler tower dan memang suhunya bisa dibilang cukup jumping untuk 8700F ya. Jadi gue sangat menyarankan kalian pakai water cooling ya. Dan untuk yang kali ini gue penasaran aja guys, pengen pakai cooler bawaan. Kita lihat aja nanti apakah suhunya sama cooler tower mirip-mirip atau malah lebih panas ya. Yang jelas lebih enak atau lebih stabil, lebih dingin pakai water cooling ya. Terus kalau ngomongin 8700F nggak pas kayaknya kalau kita nggak bawa si 7500F ya. Ini akan selalu menjadi mendang-mending karena harganya sama ya, 2,5 jutaan ya. Sampai Februari 2025 ini masih segitu teman-teman ya, 2,5-2,6 jutaan ya. Oke. Dan pesan gue yang pertama, ketika teman-teman beli prosesor tray harus garansi 3 tahun ya. Harus. Kalau kalian dapatnya garansi 1 tahun, nah gue sih lebih saran yang 3 tahun ya. Yang garansi resminya 3 tahun dari AMD sama NJT teman-teman ya. Terus untuk 75F sama 87F, jujur aja guys ya, kemarin ketika akhirnya gue kesampaian ngerakit 87F, terus juga kemarin kita ngerakit 7500F, jujur guys mirip, beda tipis banget ya. Gak terlalu ketara di mata gue. Mungkin karena skenario yang gue pakai testing game yang kurang lebih seperti itu, jadi hasilnya kayak masih ya udah enak-enak aja teman-teman ya. Terus kalau misalkan kalian ngebanding-bandingin lebih better mana antara dua prosesor ini, gue udah pernah bikin videonya teman-teman. Jadi antara 75F sama 87F itu dia punya plus minus masing-masing ya. 7500F itu plusnya dia sudah ready PCIe 5 ya. Dan kalau ngomongin minus ya, tapi ini nggak bisa disebut minus ya. Dia itu Ryzen 5. Dia 6 core 12 thread ya. Kalau yang 8700F plusnya dia Ryzen 7, teman-teman. Ya, Ryzen 7 dia 8 core 16 thread, lebih banyak core-nya daripada Ryzen 5 ya. Tapi dia ready-nya PCIe 4 ya. Tapi itu gue nggak mau nyebut minus ya. Intinya plusnya itu kalau 75F ya dia ready PCIe 5, 87F itu ya 8 core 16 thread karena dia Ryzen 7 ya. Jadi kalau 75F dapat PCIe 5 tapi dia Ryzen 5 6 core 12 thread. Kalau 87F dia itu Ryzen 7 8 core 16 thread tapi dia ready-nya PCIe 4, belum bisa PCIe 5 ya. Kalau ngomongin buat masa depan memang 75F solusinya ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak terlalu mikirin, yang penting gue butuh core sama thread lebih tinggi, ya lu ambil Ryzen 7 87F aja. Toh sekarang ini kan kita sedang ada di era PCIe 4 teman-teman ya. PCIe 5 sih udah ada, cuman harganya masih mahal ya. Jadi ketika kalian mau rakit 75F atau 87F, jujur guys, dua-duanya sama bagusnya, bebas ya. Ya wes, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses perakitannya ya. Kita akan masang prosesor ke sini, RAM, SSD, terus langsung masukin ke casing sama VGA ke casing, langsung kita nyalain ya. Dan di sini untuk casingnya gue pakai yang kemarin, dan kalau nggak salah ini hanya ada fan di bagian belakang untuk exhaustnya aja ya. Jadi gue akan sedikit iseng di rakitan ini. Cuma pakai cooler bawaan dan satu fan exhaust. Harusnya ini satu fan exhaust ya di belakang. Iya, hanya pakai satu fan exhaust. Oke, gak usah lama-lama. Langsung kita masuk ke proses perakitannya aja ya. Nah guys, ini dia mobonya ya.
untuk pakai B650E Aorus Elite Ice untuk 87F sebenarnya ini agak overpriced sih. Ini lumayan mahal ya. Tapi nggak apa-apa karena dikiriminnya ini ya wes kita jajal aja teman-teman ya. Nah ini dia ya. Ryzen 7 8700F, sebuah prosesor dengan 8 core 16 thread. Gue tuh pernah nggak ya pakai motherboard ini di konten gue ya? Gue tuh lupa ingat teman-teman. Apa pernah apa yang waktu itu pakai 8600G pakai ini bukan ya? Gue lupa. Oke. Prosesor udah masuk. Oke, ini kita kesini dulu deh. Terus kita pasang coolernya ya. Ini prosesor sama coolernya udah jalan-jalan berapa kali ya ini guys ya. Kotak tuh bersana sini. Oke. Nah ini udah nggak ada pastanya ya. Berarti kita harus buka dulu guys. Mana obeng gue? Kita pasang cooler bawaan ya. Soalnya guys, gue cuma bisa ngelakuin kayak gini kalau misalkan dikirimin sama brand gitu. Kalau misalkan buat pelanggan masa gue bisa coba-coba? Kagak bisa guys ya. Jadi ini juga kan bisa jadi jawaban gitu buat kalian kayak, aduh bang, gue dananya misalkan kepepet pakai cooler bawaan masih enak gak ya? Yowes, ini kita lihat guys nanti suhunya apakah udah cukup atau harus beli water cooling gitu. Gue pribadi sangat menyarankan water cooling. Titik. Ya, main memasang aja tuh gue. Pasangnya belum dipasang nih. Pasangnya kasih sebiji jagung aja. Tapi nanti kalau misalkan kalian beli ya, beli 8700F kayak gini, dia dapat cooler bawaan dan di sini udah ada pasta bawaannya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ganti ke pasta yang lain juga gitu. Ya, oke. Obeng ini bisa dong. Mana bautnya? Nah ini. Oke. Ini kayaknya terlalu kencang deh. Oke. Satu lagi. Nah, coba kita kencangin pakai obeng ini ya. Jadi kalau masang cooler bawaan emang gitu ya. Agak berisik juga ya. Rak. Mana ini udah masuk belum? Oh udah. Oke, ini kita colokin si kabelnya ke mobo. Oke. Nah, RAM-nya ini gue pakai 2 kali berapa ini guys? 2 kali 16 ya. Cukup lah ya kita ngetes pakai 2 kali 16. Dan harganya juga udah pada mulai terjangkau guys. RAM 2 kali 16. Nah, sekarang oke, kita buka, pasang SSD-nya. Kita pasang SSD-nya. Ini gue pakai SSD Gen 4 ya teman-teman ya. Kita pasang. Ini udah masuk sih harusnya ya. Nah udah guys. Ini heatsinknya udah cukup tebal dan heatsink tebal kayak gitu emang udah ready buat SSD Gen 5 teman-teman. Dan gue di sini belum kesampaian punya SSD Gen 5 untuk tes ya. Nyobain SSD Gen 5 aja baru sekali itu kemarin ya. Per motherboardan udah, sekarang kita langsung masukin aja ke casing ya. Oke, kita masukin motherboardnya ke casing. Ini harusnya perbaut-bautannya stand off-nya udah aman sih guys. Kita masukin dulu guys. Ntar nih suka agak mampet sama fan bagian belakang. Jadi gua nggak pakai fan yang atas lagi ya teman-teman ya. Hanya satu fan exhaust di bagian belakang. Penasaran soalnya pakai cooler bawaan bisa nggak tuh? Kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa berarti harus beli water cooling. Gitu aja teman-teman. Ya, tinggal sesuaikan lubang-lubangnya. Oke, mari kita baut dari tengah dulu deh. Sip. Terus ini di atas. Sesuaikan nih lubang ini. Oke. Terus ini di bawah.
Terus di sini lagi di bawah. Ini mau mantep sih motherboardnya, harusnya pakai kayak Ryzen yang X3D guys. Di sini mah guys, si motherboard yang powerful begini mah. Tapi nggak apa-apa juga guys. Misalkan kalian kayak bang, gua mah pokoknya mau bekal motherboard dulu bang, mau B650E yang ini dulu, nanti kedepannya tinggal ambil tuh yang 9000 X3D boleh, atau misalkan lu mau pakai B850 juga boleh ya. Sekarang udah ada tuh B850 nya ya. Sip, ini udah semua ya. Oke, satu lagi deh. Ini udah, gue colok-colokin dulu ya perkabelannya. Kalian kalau mau cari tahu nyolok-nyolok di tutorial rakit PC gue yang 10 jam aja ya. Habis itu kita berdiriin PC-nya, kita pasang VGA. Oke, kita pasang si RX 6600-nya Gigabyte 6600 ya. Gue baru ngeh ya, ternyata ini Mobo sama VGA Gigabyte. Dua-duanya ya. Yang satu Gigabyte Eagle, yang satu Gigabyte Aorus. Dan ini VGA-nya sudah jalan-jalan ke sana kemari, teman-teman ya. Dia termasuk 6600 yang harganya terjangkau dengan garansi 3 tahun, teman-teman ya. Karena rata-rata RX itu garansinya 2 tahun. Yang Gigabyte ini seingat gue dia 3 tahun. Sip. Kita tinggal baut si VGA-nya guys. Jadi untuk ngerakit pakai komponen ini udah enak banget. Dan 8700F ini wajib pakai VGA ya guys ya. Kalau nggak pakai VGA kagak nyala. Jadi pakai VGA ya. Mau pakai 6600 kayak gini, dia udah mantap pokoknya. Sip. Ini kita tinggal colokin deh. Sudah semua. Mari kita nyalain PC-nya lalu kita testing. Sudah gue colokin ke listrik, mari kita nyalain PC-nya ya. Nah, PC udah nyala teman-teman ya. Dan ini akan gue tutup guys ya. Jadi biar nanti hasil tesnya lebih kelihatan nih. Kita hanya mengandalkan satu buah exhaust di belakang dan juga cooler bawaan. Hasilnya bakal gimana? Kita tunggu masuk ke layar untuk ngetes. Nah guys, ini sudah masuk ke layar ya. Dan untuk PC sekali lagi ini kaca ditutup dan hanya ada satu exhaust dan juga fan bawaan. Kita lihat nih hasil suhunya gimana. Oke, udah masuk ke layar. Di sini untuk daya dulu ya. Daya idle dia di 50-60an watt ya. Dan ini gue sudah ngeganti nih watt meternya ya. Dari yang kemarin model kayak gini katanya nggak kelihatan bang si dayanya berapa watt. Nah ini udah diganti yang ada lampunya ya. Yang ada backlightnya ya biar kelihatan nih. Dia naik turun ya 50-70an watt ya. Ini ada dua aplikasi yang dibuka. Yang pertama HW Monitor untuk suhu prosesor ini ada di 50-an ya. Naik turun ya dari 30 ke 60-an ya. Oke, sama ini AIDA 64 untuk nge-stress test CPU ya. Ini langsung aja kita jajal teman-teman, 1 menit aja. Kita start door ya. Nah, CPU udah 100% dan suhunya di sini ada di 70 ya. Kalau pakai cooler bawaan mungkin lampu hijaunya masih sampai 85 mendekati 90 derajat ya. Selama di bawah itu masih fine sih harusnya ya. Oke, ini tertinggi ada di 75 derajat teman-teman. Oke. Dan memang balik lagi guys ya. Paling benar ketika teman-teman pakai 87F ini pakai water cooling aja ya. Oke, 77,5 derajat. Kita cukup 1 menit aja ya. Ini baru 30 detikan ya. Daya ada di 100-an watt ya. Ini masih irit juga ya. Ketika pakai 87 sama 6600 ini biasanya nggak nyampe 250 watt rata-rata teman-teman ya. Oke, kita hitung mundur ya. Udah 1 menit dan ini tertinggi ada di 79 ya. Anggap aja ini 80 teman-teman. Oke. Kita langsung stop. Nah, dia turun ya. Dan suhu juga harusnya ini turun ya. Turun ke 60-an sekarang. 50-an. Ya. Untuk stress test cukup ya, teman-teman. Jadi, idle-nya itu suhunya ada di 40, 50, 60. Naik turun. Ya. Dan ketika di stress
paling tinggi tadi 79,9, anggaplah dia 80 derajat. Jadi masih aman sebenarnya pakai cooler tower ini ya, atau cooler bawaan lebih tepatnya. Masih aman pakai cooler bawaan, atau kayak kemarin pakai cooler tower itu masih aman ya. Cuma kalau kalian ada dana lebih enak pakai water cooling. Oke, sekarang kita langsung masuk testing game ya. Kita Valorant dulu ya untuk ceknya. Dan ini untuk settingannya 1080p ya teman-teman ya, sampai ke game selanjutnya, karena monitor gue 1080p dan settingan grafiknya kita bikin high ya. Kalau untuk suhu tadi pada saat login awal suhu prosesor sampai ke 70, tapi sekarang udah turun lagi ke 50-60, jadi masih aman. Suhu VGA ini masih di 40-an, masih aman. Kalau suhu RX 6600 GB-nya masih aman teman-teman ya. Kalau suhu prosesor balik lagi. Kalau cooler bawaan masih sebatas ya udah cukup aja. Kalau lu pengen lebih dingin, ya wes pakai water cooling. Oke. FPS mah aman ya, udah banjir, udah enak banget teman-teman. Suhu prosesor tuh di 75 sekarang, naik ke 76, 77, turun lagi 76, 75 ya. Jadi masih fine aja. Harusnya buat Valo udah nggak ada keluhan teman-teman. Karena kemarin aja sama 3050 masih enak ya. Dan sekarang pakai 6600 harusnya ya lebih enak teman-teman. VRAM-nya aja kan lebih gede, ini 8 GB. Dan memang kalau mau main game, objektifnya RX itu lebih maksimal buat main game ya. Apalagi ini Ryzen sama RX, udah enak guys buat game kayak gini mah. Udah enak ya. Kayak suhu masuk ke 80-an teman-teman. Jadi balik lagi ya, setidaknya kalian harus menabung untuk water cooling, karena ini suhunya cukup stay di 70-an, 80-an, naik turun tuh ya. Apakah nyampe ke 90 kita akan lihat ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman ya, masih di 70-an. Jadi masih fine aja untuk cooler bawaan. Enaknya ganti water cooling. Oke, kita pindah game ya. Next teman-teman. Di sini ada Black Myth Wukong ya. Settingannya nggak gua rubah teman-teman ya. Display 1080p, freezing off ya. Dan ini defaultnya seperti ini ya. Super resolutionnya di 65an, resolution samplingnya di FSR, frame generationnya di off, full ray tracing off. Sisanya ini high ya. Ini kagak gua rubah. Biarkan seperti ini, kita lihat cek hasilnya dapat berapa FPS dia. Sudah kelar teman-teman, dapat rata-rata 54 fps ya, setidaknya playable untuk main Wukong. Terus untuk suhu balik lagi, tadi sempat ke 80 tapi turun lagi ke 70-60 ya, cuman rata-rata suhunya ada di 60-an. Oke, masih aman ya suhu prosesornya. Oke, suhu VGA ada di 60-an. Daya ini masih termasuk irit ya, dia masih ada di bawah 300 watt ya, di bawah 250 watt, malah ini masih 200-an watt dia naik turun. Oke, Wukong ini udah cukup ya. Kita masuk ke Assassin's Creed Valhalla teman-teman. Di menu ini suhu prosesor udah 79 ya. Oke, ini settingan 1080p, freezing off ya. Dan untuk grafik gua mentokin semuanya ya. Tadinya ini dibikin ultra high, cuman bagian bawah ini gua nyalain upsample tab-nya FSR balance ya. Jadi ini semua mentok nih, ultra high, high sama high ya. Ini total kepakainya 5,7 GB dari 8 GB ya. Oke, kita langsung jajal aja benchmark-nya.
Sudah kelar teman-teman. Rata-rata FPS masih tinggi ya, masih di atas 100 ya, ini masih 125. Kalau suhu dari tadi gue perhatiin dia di 80-an teman-teman. Sempat ada di 84 tapi turun lagi dia ke 80, 81, 80, 81, 79 ya. Oke, jadi paling benar emang pakai water cooling ya. Kalau daya masih di bawah 250-an watt teman-teman. Jadi masih kayak 220-an gitu. Overall untuk Assassin's Creed Valhalla dimentokin dan tadi FSR-nya dinyalain yang balance, dia masih aman banget. Kita masuk di game terakhir teman-teman ya. Red Dead Redemption 2. Ini 1080p full screen ultra ya, phishing off ya. Yang mentok di ultra, mentok di high ya. Jadi kita langsung jajal aja benchmarknya. RDR udah kelar teman-teman. Ini maksimum FPS di 60-an, rata-rata di 50-an FPS ya. Jadi dipakai mentok juga, RDR masih aman sama 87F. Untuk suhu dari tadi gue perhatiin paling gede di 7475 sih teman-teman ya. Tapi langsung turun lagi ke 60-an. Jadi suhu masih aman. Oke, daya ini dia ada di 200-an watt ya. Dan memang dari tadi pun ketika testing semuanya dia belum pernah nyampe 250 watt sih guys ya, rata-rata 200 sampai 230-an watt ya. Oke, overall kurang lebih gitu aja teman-teman ya. Untuk video kali ini kita ngejajal 8700F, RX 6600 dan masih pakai cooler bawaan ya. Overall masih enak banget ya, walaupun kita agak nyiksa karena cuma naruh exhaust doang, nggak naruh intake. Ini suasananya agak hangat di sini teman-teman ya. Jadi paling benar kalau kalian rakit 8700F pakai water cooling 240 teman-teman ya. Gue sangat saranin seperti itu ya. Oke, dan ketika gue rakit 75F pun biasanya pakai water cooling juga sih guys. Tapi kalaupun kalian mau pakai cooler tower ya, itu juga udah cukup. Cuman memang kalau cooler tower apalagi 87F suhunya kadang jumping naik tapi dia turunnya lebih cepat kayak gitu. Kalau cooler bawaan dia bisa stay dulu tuh guys di 70, 80. Nanti kalau udah kayak keluar gamenya baru dia turun kayak gitu. Enaknya sih setidaknya pakai cooler tower. Syukur-syukur bisa water cooling, jangan bawaan-bawaan banget ya. Karena bawaan kayak gini tuh bener-bener sebatas alhamdulillah aja untuk pendinginannya ya. Kalau performa 87F udah aman banget ya, 6600 juga udah cakep ya. Kalian kalau misalkan mau rakit kayak 8700F, 6600, mau Bobe 650, RAM 2 kali 16 GB gitu ya, PSU 650, ini harusnya bisa di 12,5 sampai 13 jutaan ya sebatas punya PC-nya. Kalau kayak gini sama B650 biasa mungkin dia bisa 12,3 jutaan gitu ya. Kalau kalian pengen rada ideal, enaknya di 13 jutaan karena biasanya di situ gue udah pakai cooler tower, udah SSD 1 tera, pokoknya udah PSU-nya juga yang garis 5 tahun dan kawan-kawannya ya. Jadi buat teman-teman yang mau rakit entah 7500F atau 8700F dengan RX 6600 yang 8 GB, ini udah mantep pokoknya ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.